Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang luar biasa, waktu siang hari Anda gunakan untuk belajar yang biasanya umumnya orang menggunakan waktu semacam ini untuk beristirahat. Dan salah satu di antara nilai yang istimewa ketika ada orang yang tampil beda dibandingkan yang lain, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang belajar di saat orang beristirahat. Sebagaimana pula orang yang berzikir di saat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu termasuk di antara tempat pamer aurat adalah bandara. Namun subhanallah, Anda mengisi tempat bandara ini dengan kegiatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan zikir ketika di pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun biyadihil mulku wa huwa hayyun la yamut biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang masuk pasar kemudian membaca doa semacam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa muhya anhu alfu alfi sayyi'atin wa rufi'a lahu alfu alfi darajatin. Maka dicatat untuknya 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta dosa, dan diangkat 1 juta derajat. Padahal amalnya sangat ringan namun menghasilkan pahala yang besar. Penjelasan para ulama, karena orang ini berzikir di tempat di mana umumnya orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda bisa saksikan bandara termasuk salah satu tempat itu. Bahkan lebih melupakan orang kepada Allah dibandingkan pasar saat ini ya. Karena bandara sudah include jadi satu dengan ada pasar di dalamnya. Dan alhamdulillah, insya Allah kegiatan kita nanti akan berisi materi kurang lebih 1 jam. Kemudian kita lanjutkan tanya jawab. Dan tadi sudah ada banyak peserta yang telah menyerahkan HP-nya untuk hadiah. Ini untuk hadiah. Karena tadi dijanjikan ada 5 pertanyaan, bagi siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Ini HP-nya sudah banyak, nanti bisa milih insyaallah. Taib hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang disampaikan seputar masalah jerat riba, yang bagi sebagian itu nikmat namun itu menyengsarakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang konsep rizki dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Ruh Kudus yaitu Jibril alaihi salatu wasallam membisikkan dalam batinku. Dan ini salah satu cara malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya dalam bentuk membisikkan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi bisikannya? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi rizkinya itu datangnya telat.
meskipun tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah banyak, meskipun bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya dibuat oleh Allah agak seret ketika di awal hidupnya, kemudian mungkin bisa saja nanti diperlancar ketika di akhir hidupnya. Wa in abta'a anha, meskipun rizkinya dibuat lambat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, fala tastabtiu anha, karena itu janganlah kalian memiliki sifat istibta'. Bagaimana saran beliau? Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrima, ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Kita akan berikan penjelasan yang singkat untuk hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang konsep rizki dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun yang mati siapapun jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Artinya siapapun yang hidup di muka bumi ini, jatah rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rumusnya, siapa yang hidup pasti punya rizki. Karena itu kalau ada orang yang mungkin dia sudah sangat tua, sering sekali bolak-balik masuk rumah sakit, kenapa dia nggak mati-mati? Karena jatah rizkinya belum habis. Terus gimana Pak caranya biar orang yang cepat mati? Kalau Anda bisa memangkas jatah rizkinya, selesai diam. Selesai riwayatnya. Cuman kita nggak mungkin bisa memangkas jatah rezeki manusia. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya. Sebaliknya, teori ini juga berlaku untuk orang yang kaya. Sehebat apapun penghasilan orang yang kaya, sehebat apapun uang yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan bisa melebihi jatah rezeki kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada orang yang dia bekerja siang malam tanpa kenal waktu, bahkan mungkin meninggalkan kewajiban ibadahnya, bahkan sampai harus nyikut kanan nyikut kiri mendolimi orang lain, bahkan dia harus bermain dengan dunia riba dan dunia yang haram. Dia membawa uang yang sangat banyak sekali, dia masukkan uangnya ke dalam rumahnya. Kira-kira kalau kita ditanya, apakah semua harta yang dia masukkan ke dalam rumahnya ini akan menjadi jatah rizkinya? Jadi jatah rizkinya atau tidak? Tidak, belum tentu ya. Terus jatah rezeki siapa? Jatah rezeki siapa? Mungkin kena orang lain, mungkin kena keluarganya, mungkin kena tetangganya, dan seterusnya. Kita sangat yakin sebanyak apapun harta yang kita bawa pulang, belum tentu jatah rezeki kita. Bisa jadi jatah rezeki itu kena orang lain, belum tentu semuanya milik kita. Karena jatah rezeki kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati. Lebih dari itu bukan jatah rezeki kita, meskipun kita yang mengadakannya. Makanya bisa jadi ada orang yang bawa uang banyak, bahkan bisa jadi dari cara yang dilarang oleh syariat, dia bawa masuk ke dalam rumah, hanya sampai di dalam rumah dia mati. Jatah rezeki siapa ini? Jatah rezeki siapa? Ahli warisnya. Siapa yang bahagia? Istrinya. Masa depan istrinya cerah, bisa dinikmati dengan suami barunya. Cemburu nggak ini mayit? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sehebat apapun usaha manusia, dia tidak akan pernah bisa melampaui jatah rezekinya. Baik dia orang yang miskin maupun orang yang kaya, teori ini berlaku. Bahasanya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rezekinya. Ada salah satu kawan saya yang pernah bercerita, dia mengatakan dulu rumah saya itu atapnya asbes. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Sekarang alhamdulillah saya sudah punya banyak rumah. Dia seorang kontraktor. Dan rumah yang saya tempati itu lantai 2. Rumah yang saya tempati memiliki dua lantai. Kemudian dia mengatakan begini, belum tentu setahun sekali saya naik ke lantai 2. Jadi paling kesibukan dia setelah di kantor sibuk melayani konsumen, sibuk melayani proyek. Setelah itu pulang, ketemu keluarga, masuk kamar, selesai. Belum tentu setahun sekali naik ke lantai 2. Ada orang punya 5 villa, kira-kira terjadi enggak? Kepalanya tidur di villa A, tangannya tidur di villa B, kakinya tidur di villa C. Tidak mungkin. Makanya sehebat apapun harta yang dimiliki oleh manusia, tidak akan melampaui jatah rezekinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat saran, fala tastabtiu anha,
janganlah kalian punya karakter istibta, punya sifat istibta. Apa itu sifat istibta? Sifat istibta pengertiannya adalah ingin cepat kaya, ingin cepat sukses sebelum waktunya, sehingga dia nekat utang riba, dia nekat leasing mobil, dia nekat KPR yang isinya transaksi ribawi dan seterusnya, karena dia ingin menunjukkan eksistensinya. Sampai banyak orang mengatakan, hari gini nggak ngutang nggak eksis bos, biar dia terlihat di masyarakat, oh dia sudah bisa beli rumah, dia sudah bisa beli mobil, dia HP-nya baru, dia perabotannya banyak dan seterusnya, padahal semuanya hasil ngutang. Dan itu karakter istibta. Lebih parah lagi, ada di antara mereka yang belum layak untuk bekerja sampai harus nyogok demi mendapatkan pekerjaan. Itu karakter istibta. Ingin cepat kelihatan, ingin cepat sukses, ingin punya status di mata masyarakat, ya. Kemudian ingin menunjukkan eksistensinya di mata masyarakat dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Dan sifat semacam ini adalah penyebab terbesar kenapa manusia nekat melakukan hal yang haram ketika bertransaksi. Sampai mereka nekat mengambil yang haram, mereka nekat dengan transaksi yang haram, ingin cepat punya rumah, ingin cepat punya mobil, punya kendaraan, punya fasilitas hidup dengan utang ribawi. Nabi SAW berpesan, fala tastabti'u anha, karena itu janganlah kalian punya sifat istibta, ingin cepat sukses sebelum waktunya, sampai untuk menunjukkan kalau dia adalah orang yang hebat hanya untuk bisa makan saja pakai ngutang. Caranya gimana? Untuk bisa makan, dia masuk ke restoran yang mewah, bayarnya pakai kartu kredit, Pak. Makan pakai kartu kredit kan mewah ya, kelihatannya subhanallah, karena nggak berlaku kartu kredit itu di warung pinggir jalan, berlakunya hanya di warung yang mewah. Biar kelihatan mewah, biar kelihatan punya status sosial, untuk bisa makan dia harus pakai kartu kredit. Itu kan bahasa lainnya, makan saja harus ngutang, Pak. Kalau itu terjadi di masa silam, mungkin zaman Jepang atau zaman Gestapo ketika PKI masih menjajah Indonesia, orang makan kemudian utang lumrah, Pak ya. Tapi kalau di zaman seperti zaman kita ini, ada orang makan pakai utang, ini kebangetan, Pak. Cuman kenapa itu dilakukan? Dalam rangka status sosial. Dan penyebab terbesar kenapa orang banyak melakukan transaksi yang haram karena masalah ini, gengsi. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja bukan semata untuk mencari nafkah, tapi mencari status sosial, kata beliau orang ini fisabilis syaitan, berada di jalan setan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama beberapa para sahabat. Kemudian beliau melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Saking rajinnya orang ini bekerja, sampai kemudian para sahabat langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini itu dipakai untuk kegiatan yang murni fi sabilillah, mungkin dipakai untuk jihad, atau dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau dipakai untuk dakwah. Karena orang ini bekerja untuk mencari nafkah. Coba kita lihat bagaimana pembelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, lau kana kharaja yas'a liwaladihi sigaran kana fi sabilillah. Kalau dia bekerja mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Walau kana kharaja yas'a liwalidayhi syaikhaini kabirain, untuk mencukupi kebutuhan, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, ini juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a li nafsihi ya'ufuha alaih, kalau dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, kana fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja yas'a iftikharan wa riya'an wa mufakharatan, tapi kalau dia bekerja hanya untuk mencari status sosial, biar dipandang oleh masyarakat, anak saya sudah bekerja sebagai PNS, anak saya sudah jadi TNI, sudah jadi Polri, atau anak saya bekerja di BUMN dan seterusnya. Pekerjaannya hanya sebatas untuk menaikkan status sosialnya, kana fi sabilis syaitan, maka dia bekerja di jalan setan.
Karena itu prinsip penting yang perlu kita jaga. Kita mencari yang halal untuk memenuhi kebutuhan kita ketika hidup di dunia, agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu mengejar yang namanya prestis, posisi sosial dianggap oleh masyarakat, sehingga memaksa diri kita untuk cepat kaya meskipun belum waktunya. Sampai harus ada yang nekat nyogok hanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan, yang mungkin bisa jadi untuk memenuhi hasil sogoknya tadi, untuk memenuhi kewajiban sogoknya, dia harus bekerja sekian tahun baru gajinya bisa menutupi, baru bisa balik modal. Tapi dia nekat untuk itu. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahasanya yang namanya utang itu berbahaya. Meskipun secara hukumnya halal. Karena itulah utang adalah solusi terakhir ketika orang tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi secara tunai. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan untuk kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan itu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud menakut-nakuti diri sendiri setelah Allah memberikan jaminan keamanan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahud dain. Itu adalah utang. Ketika kita lahir, kita punya beban enggak? Ada beban enggak untuk kita ketika kita lahir? Enggak ada. Setelah kita menjalani hidup, kemudian kita balik, di saat kita balik itulah semua beban datang untuk kita. Nah, beban syariat itu sudah berat. Beban syariat itu sudah berat. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mau memberikan beban syariat ini untuk gunung, untuk langit, untuk bumi, semuanya menolak. Wa hamalahal insan, namun manusia sanggup untuk menanggungnya. Karena itu jangan tambahkan beban yang lebih berat lagi. Dan beban tambahan itu adalah utang. Karena kita mendapatkan kewajiban yang melebihi dari kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat. Itu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menakut-nakuti diri kita dengan utang. Maka kalau kemudian utang yang semacam ini sifatnya jadi tradisi, ini berbahaya. Karena membebani diri dengan sesuatu yang membahayakan tidak boleh dijadikan sebagai tradisi. Terlebih lagi ketika utang itu disertai dengan transaksi ribawi. Terus bagaimana pengertian utang yang di situ mengandung unsur riba? Ada satu kaidah yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Dan kaidah ini kaidah pokok dalam masalah riba utang piutang. Di buku saya sebutkan ada 7 kaidah seputar masalah itu. Dan salah satunya adalah kaidah Fudalah bin Ubaid. Kata Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang memberikan manfaat statusnya adalah riba. Anda hafalkan kaidah ini. Semua utang piutang yang menghasilkan manfaat hukumnya riba. Teks Arabnya hafal ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua qard, semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Baik. Apa yang dimaksud manfaat di situ? Apa yang dimaksud manfaat dalam kaidah dari Fudalah bin Ubaid ini? Kata para ulama, manfaat yang dimaksud dalam hadis ini atau dalam pernyataan ini adalah semua manfaat yang dia menguntungkan si pemberi utang, baik bentuknya barang maupun jasa. Karena itu bisa jadi ada orang yang mendapatkan manfaat tapi selain uang, namun bentuknya jasa. Tapi jika itu diberikan karena transaksi utang piutang, hukumnya tidak diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza aqrada ahadukum qardan, kalau kalian mengutangi orang lain satu utangan, tsumma hamalahu 'ala dabba au hamalahu 'ala markabihi, kemudian dia mengajak kamu untuk naik tunggangannya, diajak gratis. Ada di antara kita yang ngutangi tukang ojek,
kemudian si tukang ojek ini ngasih tumpangan gratis. Kata Anas bin Malik, fala yaqbalhu wa la yarkabha. Jangan kamu terima hadiahnya dan jangan kamu terima tawaran untuk naik ojeknya. Jangan kamu terima naik alat transportasinya. Karena ini bagian dari riba. Meskipun sifatnya hanya apa, Pak? Jasa transportasi. Anda ngutangi tukang beca, ketemu di jalan, ayo silakan naik, saya antarkan sampai rumah, meskipun cuma 100 meter gratis. Ini termasuk riba. Seperti itu bagaimana jelinya para sahabat melihat riba. Sampai pun sebatas layanan jasa yang mungkin bagi sebagian orang ini kan biasa-biasa saja, itu sudah terhitung sebagai riba. Karena apapun manfaat yang kita dapatkan dari transaksi utang piutang, hukumnya dilarang. Nggak boleh ketika ada orang ngutangi orang lain, tolong saya diutangi 1 juta. Ya nggak apa-apa, saya utangi 1 juta, tapi nanti tolong kalau malam dipijiti. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Ada manfaat. Layanan pijit ribawi, dan ini termasuk diantara dosa besar. Baik. Sekarang ada kasus, ada seorang istri menyampaikan ke suaminya, bang, saya utang 1 juta, nanti malam tak pijiti deh. Boleh diterima atau tidak? Boleh diterima nggak? Kenapa boleh? Sayang kalau ditolak, Pak ya. Boleh diterima nggak? Kenapa boleh? Kewajiban istri melayani suami. Tapi kalau ini karena utang boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Makanya nggak usah diutangi, dikasih saja ya. Kalau dikasih pijitnya jadi halal ya. Kalau diutangi syubhat. Nanti daripada pijitnya pijit syubhat, lebih baik dikasihkan saja. Baik. Kemudian bagaimana kalau misalnya dalam kasus ini orang yang menerima utang memberikan barang gadai? Boleh nggak barang gadai ini dimanfaatkan? Termasuk diantara bentuk manfaat yang didapatkan dari transaksi utang adalah memanfaatkan barang gadai. Meskipun mereka saling ridho. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa, dia butuh duit, datang ke tempat Anda menyerahkan motor. Saya minta utang 3 juta, motor ini sebagai barang gadainya. Nanti kalau Bapak butuh silakan dipakai. Boleh dipakai enggak? Kenapa enggak boleh? Padahal dia sudah merelakan. Karena memanfaatkan barang gadai. Dan semua bentuk pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Kita mau tanya, apakah ketika orang yang utang itu memberikan barang gadai terjadi perpindahan hak milik? Terjadi perpindahan hak milik enggak? Tidak. Kenapa? Karena gadai transaksinya bukan jual beli. Baik. Transaksi itu ada 3 atau ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama transaksi muawadhat. Transaksi yang di situ tujuannya untuk komersil. Seperti jual beli, sewa menyewa, kemudian jadi karyawan dan seterusnya. Yang kedua ada transaksi yang disebut dengan transaksi tabarru'at. Transaksi yang tujuannya untuk sosial, seperti ngasih hadiah, ngasih hibah, sedekah dan seterusnya. Yang ketiga ada transaksi yang disebut dengan transaksi syarokah. Transaksi yang tujuannya bekerja bersama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kalau untung nanti dibagi bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Namanya transaksi apa? Syarokah. Transaksi syarokah ini contohnya mudharabah atau musyarakah. Kemudian yang keempat, transaksi tawthiqat. Transaksi yang tujuannya untuk memberikan jaminan keamanan dan jaminan kepercayaan. Dan ini contohnya barang gadai atau adanya saksi atau pencatatan ketika orang melakukan akad. Baik, dari keempat transaksi ini hanya ada satu transaksi yang dia bisa disisipkan ke transaksi-transaksi yang lain. Satu itu transaksi yang mana? Yang mana? Yang ketiga, kurang tepat Pak ya. Yang keempat, hanya ada satu akad yang dia bisa disisipkan ke akad-akad yang lain, yaitu akad tawthiqat. Karena itulah akad tawthiqat, kata para ulama, sifatnya ziyadah, akad tambahan. Karena dia akad tambahan, maka tidak mempengaruhi akad yang lain.
Anda bisa masukkan akad tawsiqat untuk transaksi tabarruat, untuk transaksi muawadhat, untuk transaksi syarakah, semuanya boleh. Karena itulah akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad yang lain. Termasuk salah satunya adalah adanya barang gadai. Gadai itu bisa disisipkan untuk transaksi jual beli. Contohnya apa? Jual beli kredit, kemudian ada barang gadai, boleh nggak? Boleh. Gadai juga bisa disisipkan untuk transaksi sosial. Contohnya apa? Anda ngutangi orang lain, itu transaksinya apa? Sosial, bantu. Boleh nggak nerima gadai? Boleh. Kemudian ini juga bisa disisipkan untuk transaksi syarakah. Anda kerjasama dengan orang lain, kemudian kita minta jaminan, saya minta tolong motormu dijaminkan, biar saya semakin yakin kalau uang saya mau saya atau mau kamu kelola, tidak kamu bawa lari. Semacam ini diperbolehkan. Transaksi itu, transaksi tawsiqat bisa disisipkan untuk semua transaksi. Karena itulah transaksi ini, akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad yang lain. Karena tidak mempengaruhi, maka tidak ada konsekuensi apapun. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk diantaranya dalam kasus tadi, orang yang utang kemudian dia mendapatkan atau dia memberikan barang jaminan. Bolehkah jaminan ini dipakai? Jawabannya tidak boleh. Karena jaminan ini masih murni milik siapa? Yang memberi utang. Saya kasih contoh nyata dan ini dipraktekkan di negara kita, padahal itu termasuk di antara transaksi tawsiqat yang bermasalah. Yang sekarang sedang ditawarkan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia, sukuk retail. Sukuk retail. Ketika pemerintah butuh dana dan dia tidak ingin utang ke luar negeri, dia bisa utang ke rakyat. Bagaimana caranya? Caranya adalah pemerintah menerbitkan sukuk untuk aset vital yang dia miliki. Sebagai contoh, misalnya Bandara Kuala Namu, ini aset pemerintah. Pemerintah daerah Medan butuh dana dan dia ingin utang kepada rakyat Medan. Yang menjadi jaminannya adalah Bandara Kuala Namu. Bagaimana caranya? Bandara Kuala Namu diterbitkan 1000 sukuk. Jika ada masyarakat Medan yang ingin memiliki 1/1000 bandara, maka mereka diminta untuk membeli satu sukuk. Misalnya harga satu sukuk 1 M. Anda bisa membayar 1 M dan Anda memiliki 1/1000 bandara. Selanjutnya perjanjiannya di sini adalah bandara ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan nanti dalam 5 tahun ke depan sukuk akan dibeli kembali oleh pemerintah dengan harga yang sama. Kalau dulu belinya 1 M, besok dibeli 1 M. Tapi selama 5 tahun bandara dimanfaatkan oleh siapa? Pemerintah. Selanjutnya pemerintah akan bayar biaya sewa bandara selama 5 tahun. Kemudian pemegang sukuk setiap bulan mungkin dia akan mendapatkan transferan dari hasil sewa bandara. Semacam ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini termasuk diantara transaksi ribawi. Kenapa enggak boleh? Karena hakikatnya bandara ini adalah barang gadai. Pemerintah utang ke rakyat dengan menggadaikan bandara. Nah, ketika pemerintah memakai bandara ini, wajib sewa enggak? Wajib sewa enggak? Wajib atau tidak? Wajib sewa atau tidak? Yang mengatakan wajib angkat tangan. Wajib. Kasih teman. Ada kawannya yang lain, kasihan kalau sendirian. Yang mengatakan tidak wajib angkat tangan. Jumhur mengatakan tidak wajib. Jawabannya bahkan tidak boleh sewa. Kenapa nggak boleh sewa? Ini kan milik pemerintah. Sehingga ketika pemerintah menggunakannya, dia nggak boleh dikenakan biaya apapun. Kalau pemerintah menggunakannya ada biaya tertentu, kemudian biaya itu diserahkan kepada pemegang sukuk, hakikatnya transaksi utang yang memberikan manfaat, dan itu riba. Namun saya disayangkan transaksi ini marak di tempat kita. Bahkan sudah mulai dipasarkan ada sukuk baru, sukuk 2017 ya, yang diterbitkan oleh pemerintah karena pemerintah lagi butuh uang. Namun kalau kita perhatikan, hakikat transaksinya adalah transaksi yang dilarang karena ada unsur ribanya. Kemudian kita akan berpindah ke
pembahasan berikutnya seputar masalah hadiah disebabkan karena adanya utang piutang. Apa hukum hadiah karena utang? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadiah karena utang itu ada 3 macam. Yang pertama, hadiah setelah utang lunas. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Dan yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Hadiah setelah utang lunas, ketika melunasi, sebelum utang lunas. Untuk yang pertama, hadiah setelah utang lunas, hukumnya diperbolehkan karena ini tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Sebagai contoh, Anda misalnya pernah utang, kemudian hari ini Anda lunasi, pekan depan Anda kasih hadiah orang yang ngasih utang, hukumnya diperbolehkan karena tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Kita punya utang, kemudian kita nyicil, pada saat cicilan yang terakhir kita datang dengan membawa hadiah. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah hadiah ini tidak ada permintaan dari pihak yang memberi utang. Kalau ada permintaan dari pihak yang memberi utang, hukumnya riba. Misalnya kita datang dengan membawa uang tunai untuk melunasi cicilan, sampai di rumahnya dia bilang, ya kasih tambahan seikhlasnya lah, pokoknya biar ada nilainya uang yang saya berikan. Kemudian Anda ngasih tambahan seikhlasnya, Anda bayar ikhlas lillahi ta'ala. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini atas permintaan siapa? Orang yang memberi utang. Hukumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, tidak ada kesepakatan di depan. Si pemberi utang tidak minta, tapi ada kesepakatan di depan, baik melalui si pemberi utang maupun melalui orang yang lain. Ini juga tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat bahwa siapa yang utang harus memberi hadiah atau memberi tambahan. Tidak ada permintaan dari pihak yang ngutangi, tidak ada kesepakatan di depan. Tapi masyarakat punya adat, punya kebiasaan, di kampung ini siapapun yang utang ke RT, dia harus ngasih uang infak untuk RT. Bahasa kita kan uang infak, seikhlasnya untuk RT. Tapi itu jadi kesepakatan warga. Ini juga tidak diperbolehkan karena ada kaidah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Apa yang menjadi kesepakatan berarti sama dengan, apa yang menjadi adat istiadat berarti sama dengan statusnya sama dengan kesepakatan. Apa yang menjadi adat istiadat, apa yang menjadi kebiasaan, statusnya sama dengan kesepakatan. 3 syarat ini kalau terpenuhi, maka dia tadi diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Untuk jenis yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas, ada fatwa dari Ibnu Umar dan fatwa dari Ibnu Abbas. Ada 2 pilihan. Yang pertama, hadiahnya ditolak. Yang kedua, hadiahnya diterima tapi dihitung sebagai cicilan, mengurangi angka utang. Anda misalnya ngutangi seorang juragan pancake 1 juta, kemudian Anda dikasih pancake. Ketika Anda terima pancake ini, Anda perlu tanya, ini harganya berapa? 100.000. Berarti utangmu tinggal 900. Karena yang 100 dibayar pakai pancake. Seperti ini cara menghitung para sahabat terhadap masalah utang piutang. Sampai pun hadiah ketika utang belum lunas, mereka hitung sebagai bagian dari apa? Cicilan. Kata Ibnu Umar ketika beliau ditanya, ada orang yang memberi hadiah kepada saya karena dia pernah saya utangi dan dia belum lunas. Kata Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu kepadanya atau hitung sebagai bagian dari pelunasan utang. Baik, ada kasus ya. Ketika kita menjadi nasabah di bank, Anda datang ke bank dengan membawa uang, menjadi nasabah kreditur, nabung di bank. Nah, karena uang yang kita bawa banyak, yang kita tabung banyak, maka bank merasa berterima kasih dengan nasabah ini. Akhirnya kemudian bank memberikan tawaran kepada Anda,
Bapak, ini ada beberapa pilihan hadiah. Ada mushaf Al-Quran, ada seperangkat alat sholat, ada sajadah, ada kaos, ada payung. Pilih yang mana? Pilih apa? Nggak jadi milih. Pilih yang mana? Hah? Kenapa nggak milih, Pak? Ini mushafnya bagus loh, Pak. Boleh nggak kita milih hadiah semacam ini? Nggak boleh, Ustaz. Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada pemberian jasa, Ustaz. Pemanfaatan daripada uang yang kita berikan kepada Baik, saya mau tanya. Pada saat Bapak Ibu nabung di bank, akadnya apa? Nabung. Nabung itu kan istilah kita ya. Mengamankan wanita. Nabung itu istilah kita. Kalau istilah fikih, akadnya apa? Ada nggak di buku fikih akad menabung? Nggak ada ya. Nabung itu istilah kita ya. Baik, kira-kira ada 3 akad ketika kita menyerahkan uang kepada orang lain. Nanti Anda bisa nilai dari 3 ini mana yang paling mendekati. Yang pertama, akad investasi, mudharabah. Dan ciri khas akad investasi atau mudharabah, uang yang kita serahkan boleh dipakai oleh penerima, tapi tidak boleh dijamin. Boleh dipakai artinya boleh dia manfaatkan untuk usaha. Tidak boleh dijamin. Ketika mengalami resiko, mungkin rugi atau mungkin rusak, tanpa keteledoran dari pihak yang memegang uang, tanpa keteledoran dari orang yang mengusahakan, dari mudharib, maka nanti dia tidak punya kewajiban untuk mengembalikan secara utuh. Kalau ada kerjasama mudharabah, sahibul mal memberikan aturan, ini uang modal untuk kamu 10 juta. Nanti kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi ya minimal balik modal. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya. Kalau rugi yang jangan balik modal, ya modalnya berkurang ya. Bahkan bisa jadi modalnya hilang. Karena kalau modal dijamin, jadinya bukan mudharabah. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, wala ribha ma lam yudman. Tidak boleh orang mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Siapa mau untung harus siap nanggung resiko rugi. Baik. Ini ciri khas transaksi apa tadi? Mudharabah. Yang kedua, akad wadi'ah. Wadi'ah bahasa lainnya adalah titipan. Ciri khas wadi'ah, uang tadi tidak boleh dipakai. Uangnya tidak boleh dipakai, tapi wajib dijamin. Sebagai contoh, misalnya Anda sekeluarga mau berangkat umroh. Di rumah ada uang 20 juta. Kemudian Anda titipkan uang ini daripada kesepian di rumah, nggak ada kawannya. Anda titipkan ke tetangga. Saya mau umroh 15 hari, saya titip uang ini. Kemudian Anda berangkat. Nah, tetangga Anda terus berpikir, ini duit 15 juta nganggur 15 hari, setengah bulan. Sayang ya. Daripada nganggur, akhirnya dipakai untuk kulaan jual beli cilok. Boleh nggak kayak gini? Kenapa nggak boleh? Dia bersikap tidak aman. Ini tindakan tidak aman, hukumnya dilarang. Karena itu dalam wadi'ah, uang yang kita serahkan tidak boleh dimanfaatkan. Transaksi yang ketiga, utang piutang. Ciri khasnya, uangnya boleh dipakai dan wajib dijamin. Boleh dipakai, wajib dijamin. Sehingga resiko apapun terhadap harta ini, nanti dia harus mengembalikan utuh. Anda ngutangi orang lain, ketika dia pulang ke rumahnya bawa uang 1 juta, ternyata di tengah jalan dirampok, habis uangnya. Wajib mengembalikan nggak? Wajib. Kenapa wajib? Karena transaksinya utang piutang, dan setiap transaksi utang piutang harus dijamin. Baik, sekarang kita mau tanya, dari ketiga akad ini, mudharabah, wadi'ah, qard, utang piutang, untuk transaksi kita dengan bank dalam bentuk nabung uang, mana yang 3 ini paling mendekati? Yang mana? Wadi'ah. Yang jawab wadi'ah angkat tangan. Wadi'ah cukup banyak ya. Yang jawab utang piutang lebih sedikit ya. Yang menjawab mudharabah,
Ulama beda pendapat ya. Baik, coba kita teliti satu persatu. Apakah bisa ketika kita nabung di bank disebut sebagai mudharabah? Ketentuan di bank, ketika kita nabung, uang kita boleh dipakai bank nggak? Boleh nggak? Boleh. Sekarang apakah uang kita dijamin oleh bank? Dijamin nggak? Dijamin. Sehingga apapun resiko yang terjadi pada uang kita, bank harus mengembalikan. Misalnya Anda nabung hari ini 10 juta, ternyata besok hari Sabtu banknya ditelan bumi misalnya, 10 juta balik nggak? Wajib balik. Kenapa? Karena uang itu dijamin bank. Padahal tadi aturan dalam mudharabah, dana yang kita setorkan tidak boleh dijamin. Kalau terjadi resiko hilang, ya sudah hilang. Sebagaimana kita berkehendak untuk mendapatkan keuntungan, kita juga harus siap dengan resiko kerugian. Sehingga dalam kasus ini, ketika kita nabung di bank, bisa nggak disebut mudharabah? Nggak bisa. Bahkan bank itu dilindungi oleh negara dengan adanya satu lembaga namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau banknya bangkrut, maka LPS-nya yang bermain. Berarti di sini tidak bisa kita sebut sebagai mudharabah. Sekarang kita teliti yang kedua. Apakah bisa disebut sebagai wadiah? Tadi aturan wadiah apa, Pak? Wajib dijamin. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh dipakai. Ketika nasabah menyetorkan uangnya di bank, dipakai oleh bank nggak, Pak? Dipakai. Kalau Anda sebut ini transaksinya wadiah, berarti banknya tidak amanah. Dan nggak ada bank yang ingin disebut bank khianat. Apalagi sudah berlabel syariah. Sudah berlabel syariah, masa dijuluki bank pengkhianat. Makanya jangan coba-coba menyebut transaksi ini dengan wadiah, karena konsekuensi Anda menyebut transaksi ini dengan wadiah, konsekuensinya adalah berarti Anda mengatakan bank ini pengkhianat. Karena bisa dipastikan uang yang Anda setorkan dipakai oleh bank. Makanya tidak disebut dengan wadiah. Baik, karena itulah yang memungkinkan yang ketiga, akarnya adalah hutang piutang. Sehingga ketika Bapak Ibu nabung di bank, uang kita dipakai dan uang kita dijamin oleh bank. Ini ciri khas utang piutang. Maka transaksi kita adalah utang piutang. Anda nabung itu sama dengan Anda ngutangi bank. Siapa yang lebih kaya? Bang. Siapa yang lebih kaya? Nasabah yang lebih kaya. Karena nasabah yang ngutangi. Nah, makanya heran kalau sampai ada orang yang berprinsip hidup di zaman ini tanpa bank garing nanti ya. Kita sangat butuh bank. Kebalik, Pak. Bank itu butuh kita, bukan kita butuh bank. Baik. Terlepas dari itu, karena transaksinya utang piutang, berarti pada saat Anda menaruh uang di bank, nabung, kita sama saja dengan ngutangi bank. Terus bank ngasih pilihan hadiah. Ini ada HP, ada buku ya, ada minuman. Boleh diambil nggak? Kenapa nggak boleh? Karena hadiah ini merupakan manfaat dari utang yang kita berikan. Termasuk hadiah yang melalui undian ya, atau hadiah langsung, semuanya dilarang. Kenapa dilarang? Anda mendapatkan hadiah ini disebabkan Anda ngutangi bank. Coba kalau Anda nggak ngutangi bank, nggak bakalan dapat hadiah ini. Sehingga dalam kasus ini hadiahnya tidak boleh diterima. Boleh nggak hadiah ini diterima? Boleh, namun dengan satu syarat. Anda ambil Quran yang bagus tadi, terus Anda bilang ke tellernya, tolong saldo saya dikurangi seharga Quran ini. Bisa? Bisa nggak? Kalau bisa silahkan ambil Qurannya. Kalau nggak bisa, nggak boleh. Nah, sampai jam berapa? Jam setengah 4. Jam setengah. Pertanyaan masih banyak nggak? 5 pertanyaan aja. Selanjutnya kita akan sambung permasalahan berikutnya, masih terkait masalah memberi atau mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Kasus yang ketiga adalah menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW menjelaskan tentang beberapa larangan dalam transaksi. Salah satunya kata beliau, wala yahillu salafun wa bai', dan tidak halal salaf utang piutang digabungkan dengan bai', dengan jual beli. Makanya dalam Islam utang dengan jual beli tidak boleh digabungkan.
Kenapa nggak boleh? Yang pertama alasannya hadis ini. Yang kedua, karena orang ketika menggabungkan antara jual beli dengan utang piutang, peluang besar terjadinya manfaat yang disebabkan karena utang piutang. Sebagai contoh, ada seorang toke, ya, orang yang kaya, dia hidup di pesisir pantai. Kemudian si toke ini memberikan modal dalam bentuk utangan, bukan dalam bentuk investasi. Dia ngasih modal kepada para nelayan, ini tak utangi 5 juta, 10 juta sesuai kebutuhan mereka. Dan nanti silakan kembalikan utuh, nggak ada kelebihan apapun. Saya nggak minta riba, tapi dengan satu syarat, nanti kalau kamu dapat hasil tangkapan ikan, nanti tolong store ke saya, terutama yang cumi-cumi ya, atau yang bisa diekspor ya, kepiting, ikan kerapu. Berarti di situ menggabungkan apa? Utang dengan jual beli. Dia ngasih utangan dan dia mempersyaratkan, saya mau ngasih utangan, namun dengan syarat nanti kamu ketika dapat hasil harus dijual ke saya. Sehingga terjadilah gabungan antara utang piutang dengan jual beli. Dan ini tidak diperbolehkan, karena dia punya manfaat dari sisi apa? Mendapatkan hasil dari jual beli yang dilakukan. Sehingga transaksi ini dilarang oleh para ulama. Termasuk ketika ada orang yang ngutangi petani, kemudian dia mempersyaratkan, ini utang dari saya, silakan dipakai untuk cocok tanam. Mau dipakai untuk tanam apa, misalnya sawit atau tanam durian. Tanam durian berapa tahun berarti? Dia dikasih utang untuk tanam, tapi dengan satu ketentuan, semua hasil pertanian kamu harus dijual ke saya. Ini juga tidak diperbolehkan, karena ini hakikatnya menggabungkan antara transaksi utang dengan jual beli. Kemudian hadirin makan Allah, bagaimana kasusnya kalau misalnya ada orang yang melakukan transaksi riba, namun berdasarkan untuk kepentingan bersama, berdasarkan prinsip untuk kepentingan bersama. Syubhat yang muncul dari sebagian orang ketika mereka ingin mempertahankan koperasi simpan pinjam, mereka mengatakan koperasi itu beda dengan bank. Bedanya apa? Kalau bank itu keuntungannya untuk kepentingan pribadi, tapi kalau koperasi keuntungannya untuk kepentingan bersama. Karena koperasi kan punya prinsip dari rakyat atau dari anggota, oleh anggota, untuk pimpinan, untuk anggotanya ya. Berarti kan nanti hasilnya untuk kepentingan bersama. Kalau seperti ini boleh atau tidak? Sehingga kalaupun kita ngutang kemudian kita bayar, ngasih kelebihan, nanti akan ada sebagian hasil yang kita tambahkan tadi balik lagi ke kita. Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, transaksi yang haram itu ada dua. Transaksi yang haram ada dua. Yang pertama, transaksi yang haram yang dilakukan dengan cara mendolimi orang lain. Misalnya bagaimana? Misalnya ada orang yang korupsi atau menipu, atau dia merampok, mencuri harta orang lain, maka dia mendapatkan harta yang haram dengan cara mendolimi orang lain. Kemudian yang kedua, transaksi yang haram atau hasil harta yang haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Judi. Judi itu sekalipun kalah, dia ridho nggak? Ridho. Karena mereka sudah diikat dengan kesepakatan. Nanti kalau saya menang dapat duit, kalau saya kalah duit saya kamu ambil. Makanya nggak ada ceritanya ketika ada orang selesai judi kemudian dia kalah, lalu dia merajuk, dia marah, terus dia bilang, karena saya kalah kalian tak laporkan ke polisi. Nah, dia sendiri kan kena. Oh, dia juga pemain. Terus gimana hukumnya? Kan mereka saling ridho ya. Nanti diundi berdasarkan permainan, maka siapa yang kalah uangnya harus diserahkan kepada orang lain. Apa hukumnya semacam ini meskipun saling ridho? Tetap haram. Termasuk diantaranya adalah riba. Riba walaupun dilakukan saling ridho, meskipun saling ridho, riba tetap haram. Dan ridho di sini mencakup umum, baik dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk keuntungannya untuk bersama,
ataupun nanti keuntungannya untuk sebagian pihak. Karena itulah koperasi simpan pinjam meskipun dengan prinsip dari rakyat, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, tetap tidak diperbolehkan. Dan itulah yang disebut dengan dosa jama'i, riba kolektif. Wallahu a'lam siapa yang paling besar dosanya. Intinya mereka semua berdosa. Baik yang menikmati, yang bayar, semuanya akan mendapatkannya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ada satu kondisi, kita akan tergabung dalam sebuah instansi perusahaan. Di perusahaan ada koperasi simpan pinjam dan kita tidak bisa menghindar. Terus apa yang bisa kita lakukan sementara kita sering mendapatkan SHU? Kalau itu yang Anda dapatkan dan Anda tahu bahasanya penghasilan koperasi ini hanya simpan pinjam, maka SHU ini tidak boleh Anda manfaatkan. Ini riba. Anda hanya boleh mengambil pokoknya saja. Dan kalaupun tidak perlu untuk bergabung di koperasi, boleh tidak gabung di koperasi, silakan Anda tarik dananya. Karena dalam hal ini kita menghindari segala bentuk upaya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa dan maksiat agar kita tidak terlibat di dalamnya. Wallahu taala alam. Masih ada waktu 15 menit ya. Kita gunakan untuk tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Tunggu, pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu ya. Hadiah yang pertama ada iPad, BlackBerry, Samsung. Pilih yang mana? Angkat tangan dulu. Siap? Oh, saya bertanya, Anda menjawab. Oh, enggak jadi. Baik, angkat tangan dulu. Siapa yang mau buku? Ya. Siap ya? Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu dalil haramnya riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Teksnya bagaimana, Pak? Wa ahallallahu, lanjutan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini yang jawab dua orang, nanti gimana nih? Dibagi dua. Bagi dua enggak apa-apa. Oh gitu. Oh, dua buku. Kasihan yang lain nanti ya. Pertanyaan berikutnya masih Anda ya. Baik, sebutkan 3 bentuk akad penyerahan uang kepada orang lain. 3 bentuk akad, 3 bentuk transaksi penyerahan uang kepada orang lain. Mudharabah, dilimpahkan ya, dilimpahkan. Baik, mudharabah wadiah dan utang piutang. Apa bedanya utang piutang dengan mudharabah? Mudharabah kebalikan dari wadiah. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Pertanyaan berikutnya. Untuk akhwat ikhwan 3 orang Ustaz ya. Akhwat 2 orang. Siap. Pertanyaan berikutnya. Mana dulu? Yang ini dulu ya. Sebutkan 3 hukum hadiah terkait utang. Ya? Pas. Ganti pertanyaan. 3 hukum hadiah terkait utang. Hadiah setelah lunas, hadiah ketika Hukumnya apa? nggak boleh. Hadiah melunasi ketika melunasi Hukumnya? boleh, tapi dengan 3 syarat. Baik. Kemudian? Sebelum melunasi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh atau boleh? Boleh, tapi di hadiah itu dianggap dikurangi dari utangnya. Dihitung sebagai bagian dari cicilan. Hadiahnya ditolak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Hadiah berikutnya, angkat tangan dulu. Siap. Yang pertama ya. Yang pertama ini apa nih? Yang itu. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 transaksi riba yang Anda jumpai di masyarakat. Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Pertama,
Pas. Koperasi apa? Simpan pinjam. Hah? Bank. Bukan banknya ya. Bank itu gedung. Transaksinya yang saya maksud. Simpan pinjam di bank. Lanjut. Apabila kita mengutangi orang, kita dapat keuntungan. Mendapatkan keuntungan dari utang. Bentuknya apa? Memanfaatkan Barang jasa juga. Selanjutnya. Lagi ya. Tadi sudah. Membantu orang melakukan riba. Bukan, itu bukan transaksi riba, membantu orang. Ada yang bisa melengkapi? Simpan pinjam koperasi. Rohan, nah, penggunaan rohan barangkali. Rentenir meminjamkan uang kepada orang lain. Mendapat. Membeli apa mendapat? Hah? Oh gitu ya. Mendapat hadiah mungkin yang lebih cocok ya ketika transaksi utang. Ada 2 untuk putri, nanti bisa ditulis jawabannya dan diserahkan ke panitia ya. Ada di sana. Oh, ya, ada di sana. Baik, pertanyaan untuk yang putri. Sebutkan 4 jenis akad. Sebutkan 4 jenis akad. Saya bocorkan 1 ya. Akad muawwadhat. Yang 3 apa? Suaminya bisa bantu? Suaminya yang mana juga? Enggak ada. Hah? Pas. Oh belum. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ya. Tapi kalau dalil agak repot ya. Apa saran Nabi SAW agar umatnya lebih mudah menghindari yang haram? Cukup? Nanti jawabannya bisa melalui sari kertas saja ya. Baik. Kita sambung pertanyaan dari peserta. Kami persilahkan. Pakai mic nggak? Atau langsung? Silakan langsung mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh nggak jual beli seperti ini Ustaz? Saya membeli sayur yang kering dengan untuk membeli sayur basah dengan takaran sama. Boleh Ustaz? Anda membeli sayur yang kering, kemudian saya beli sayur basah dengan sayur yang kering dengan takaran sama. Dengan sayur yang kering, Anda bayarnya pakai sayur yang kering? Ya, saya beli. Bayarnya pakai apa? Pakai duit atau pakai sayur? Sayur. Sayur ditukar sayur. Ya. Barter berarti. Barter sayur. Dengan takaran sama, namun kondisinya beda Ustaz. Sayurnya sayur apa ini? Sayur sawi. Oh sawi ya. Sawi kering dengan sawi basah ditukar. Beratnya sama? Sama beratnya. Beratnya sama. Sawi bukan termasuk barang ribawi, insya Allah tidak masalah. Kalau kurma barang ribawi. Barang ribawi itu ada 6. Barang ribawi ada 6. 6 itu emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Emas, perak, gandum ada 2, halus kasar, kurma dan garam. Baik. Kemudian dikiaskan. Sekarang kiasnya ya. Dari 6 ini para ulama mengelompokkan jadi 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 emas dan perak. Dikiaskan dengan ini adalah semua benda yang menjadi alat tukar.
seperti uang kalau di negara kita, uang kartal, rupiah, masuk benda ribawi golongan 1. Kelompok yang kedua, mulai dari gandum kasar sampai garam, dikiaskan dengan ini adalah al-qutul muddakhar, semua bahan makanan yang bisa disimpan, semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Sawi itu bahan makanan pokok enggak? Bukan. Bisa disimpan enggak? Enggak bisa, karena itu bukan termasuk benda ribawi, sehingga tidak jadi masalah ada tukar tambah sawi. Boleh ya. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ibadah haji yang menggunakan dengan bank itu Ustaz? Seperti umroh haji yang kita laksanakan. Utang bank. Yang menggunakan bank, kita Mencicil ke bank. Transaksinya apa? Utang atau cuma nabung? Menabung. Karena ada tabungan haji, ada talangan haji. Yang mana ini? Talangan atau menabung? Talangan atau tabungan? Karena hukumnya beda ya. Dua-duanya. Oh gitu ya. Semoga waktunya cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan masalah bermuamalah dengan orang yang hartanya mencampur antara halal dan haram. Ustaz, berdasarkan hadis muttafaq alaih, sesungguhnya sesuatu yang halal tidak sesuatu yang haram pada jelas. Nah, berarti diharamkan untuk bermuamalah dengan membeli haram. Ya. Mungkin bank. Dan sementara di hadis yang sebelumnya lagi sesudahnya ini bahwasanya Rasul bertransaksi dengan orang yang tujuh. Nah. Karena di dalam Quran sudah jelas bahwasanya orang yang banyak bertransaksi riba dan memakan harta haram. baik. Jadi Ustaz, saya dagang, yang saya tanyakan ada pembeli beli kopi cangkir kan. Teman saya ini terjadi banget. Apa yang harus saya berbuat Ustaz? Apakah saya berdasarkan yang saya dari konsultasi syariah itu dikeluarkan hartanya atau bagaimana Ustaz? Baik, kita batasi ini dulu ya. Yang pertama tentang hukum tabungan haji. Jadi tabungan haji itu sifatnya cicilan pembayaran haji. Di situ tidak ada unsur utang. Anda ketika membeli kuota haji di negara kita membayarnya 25 juta. Dan nanti harus kita lengkapi sampai sekian puluh juta sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah meminta agar transfer melalui bank. Transfer ini, transfer via bank, ini sifatnya hanya fasilitas, sifatnya hanya layanan. Tidak ada transaksi riba di sana. Sehingga insya Allah tidak jadi masalah. Karena yang namanya transfer, kirim uang, mau Anda kirim pakai Wesel, Anda kirim via Western Union, atau lewat kurir, atau lewat bank, semuanya sama. Sifatnya layanan dan fasilitas. Dan tidak ada transaksi riba di sana. Masalah nanti bank minta biaya administrasi, ada fee di situ. Itu haknya bank. Karena bank sudah memberikan layanan kepada kita. Sebagaimana ketika Anda ngirim uang lewat Wesel, gratis atau bayar? Bayar, pasti ya. Masa gratis, kasihan Pak Posnya. Dan itu haknya beliau, karena beliau sudah memberikan jasanya untuk kita. Yang kedua, yang sifatnya talangan haji. Talangan haji termasuk diantara akad ribawi. Karena dalam talangan haji kita memberikan persen kepada bank dari utang yang diberikan oleh bank. Bank, tapi sekarang sudah ditutup. Talangan haji di bank syariah sudah ditutup. Kecuali bank-bank yang ya bank pelecet itu ya. Itu yang masih ada. Kalau yang bank syariah yang gede-gede sudah menutup dana talangan haji. Bank memberikan talangan haji 25 juta untuk membeli kuota. Dan nasabah diwajibkan membayar 2,5 juta. Berapa persennya berarti? 10%. Sama dengan suku bunga pada pinjaman yang lain. Tapi oleh bank 2,5 juta ini disebut sebagai biaya administrasi. Cuman kan nggak relevan. Gimana bisa disebut biaya administrasi? Nilainya sangat besar, 2,5 juta. Utang tapi biaya administrasinya 2,5 juta. Anda nyambung nggak biaya administrasi 2,5 juta? Rasanya susah untuk sampai terbayang dalam logika manusia. Makanya 2,5 juta ini bukan biaya administrasi, tapi margin yang ditetapkan oleh bank. Sehingga dalam hal ini dia melakukan akad riba. Dan kita sarankan sebisa mungkin kaum muslimin jangan melakukan semacam ini.
ada efek samping yang lebih parah dibandingkan itu. Gara-gara talangan haji, sampai antrian haji menjadi sangat panjang. Ada orang yang ingin segera haji. Untuk bisa itu dia jual tanahnya. Setelah berhasil menjual tanah, dapat duit, dia mau mendaftar haji. Padahal orang ini sudah mampu. Akhirnya tertahan sekian puluh tahun atau sekian belas tahun. Jadinya apa yang terjadi? Kita membuat sistem, adanya talangan haji menjadi sistem yang menghalangi orang mampu ini untuk segera haji. Dia harusnya bisa segera haji karena sudah mampu, terhalang. Sebabnya apa? Di depannya masih banyak orang yang belum mampu, nekat utang biar mendapatkan antrian. Padahal mereka belum mampu ini. Cuman depakan tidak pernah kemudian memilih mana yang hajinya tunai, mana yang dari utang, nggak pernah dipilih. Semuanya jadi satu. Siapa yang sudah dapat kuota, beres, selesai. Sehingga sistem ini menyebabkan ada sebagian orang yang sudah mampu haji terhalangi dan menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah, termasuk berdosa. Itu efek sampingnya. Karena itu sebenarnya masalah talangan haji tidak hanya seputar transaksi ribanya, sampai termasuk menghalangi orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kalau misalnya sampai orang ini meninggal sebelum mendapatkan hak kuotanya, padahal dia sudah jual tanah untuk bisa berangkat haji. Selanjutnya tentang hukum bertransaksi dengan orang yang hartanya bercampur. Para ulama memberikan rincian. Ada 3 rincian yang saya tahu. Pertama, orang yang seluruh hartanya haram. Orang yang seluruh hartanya haram. Misalnya, ada orang yang tidak punya penghasilan yang lain selain dari riba. Yang kedua, orang yang dominan hartanya haram. Seperti yang terjadi pada orang Yahudi, dominan hartanya haram. Yang ketiga, orang yang hartanya bercampur namun yang haram lebih sedikit. Dan mungkin banyak di antara kita yang sudah berusaha meninggalkan yang haram, tapi kadang yang haram itu nyisip di dompet kita, nyisip di rekening kita, tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita sementara kita tidak tahu. Atau kita sadar tapi kita berat untuk mengeluarkannya. Nah, untuk yang ketiga ini para ulama sepakat boleh, nggak jadi masalah. Kemudian yang kedua, bertransaksi dengan orang yang dominan hartanya haram, khilaf di sana, dan yang lebih kuat pendapatnya diperbolehkan berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka melakukan transaksi dengan Yahudi. Padahal penghasilan Yahudi itu ada yang dari hasil jual beli khamr, jual beli babi, jual beli darah, jual beli bangkai, jual beli anjing, dari hasil sogoh, dari hasil riba, dan itu semuanya daftar harta haramnya Yahudi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad jual beli dengan mereka. Dominan harta mereka haram dan para sahabat tetap bertransaksi dengan mereka. Yang ketiga, orang yang hartanya 100% haram. Dia seorang rentenir, tidak punya harta yang lain. Nah, ulama khilaf boleh enggak bertransaksi dengan orang ini. Malikiyah paling keras dalam hal ini. Sampai ada di antara ulama Malikiyah yang mengatakan, kalau kamu kepanasan atau kehujanan, kemudian fastadalla tahta baiti sarrafi, lalu kamu bernaung di bawah balkonnya rumah seorang sarraf. Sarraf itu pelaku transaksi riba di masa silam. Maka menghindarlah, jangan berada di bawah situ, menghindar, pergi. Atau kamu kehausan kemudian dikasih minum oleh seorang sarraf, jangan kamu terima, menghindar, karena mereka penghasilannya dari yang haram. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua membolehkan dengan dasar satu riwayat. Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di daerah mana? Kufah. Ada orang Nasrani yang bayar jizyah, tapi dia bayar jizyah pakai khamr. Saya mau bayar jizyah, dikasih segentong khamr. Ini jizyah saya. Lah nggo apa khamr? Kaum muslimin enggak butuh. Akhirnya Abu Musa minta fatwa kepada Umar bin Khattab. Orang ini enggak punya duit, punyanya khamr. Boleh enggak bayar jizyah pakai khamr? Kemudian Umar memberikan fatwa, minta si Nasrani ini untuk menjual khamrnya, dan nanti silakan distorkan dalam bentuk uang.
Kita tahu pasti duit ini dari hasil apa? Jual beli khamr. Tapi diterima oleh kaum muslimin sebagai jizyah, sebagai upeti. Karena kafir dhimmi wajib bayar jizyah. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Naam. Ada yang disampaikan? Oh, tanya. Silakan. Ini sama jawabnya. Ada pertanyaan dari belakang, ada pertanyaan? Salat jam berapa? Sudah masuk asar? Asar itu 4 kurang 4. Oh gitu ya. Terus disambung, silakan. Jawaban ini Sudah. Oke. Baik, masih ada waktu, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama saya mau tanya mengenai LPDP Ustaz. Lembaga dana pendidikan misalnya beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, dana LPDP ini 70% itu pasti riba, pasti hasil riba. Dana LPDP 70% itu hasil pengembangan dari dana yang diinvestasikan di surat utang negara. 70%, sisanya tercampur antara ada di pasar uang, diinvestasikan di pasar uang, ada yang di bank konvensional, ada juga dalam bentuk usaha real. Nah, dana jadi bunga dari hasil inilah ya, hasil dari surat utang negara ini 70% tambah campur-campur. Nah, inilah digunakan ke beasiswa LPDP, ya, beasiswa LPDP. Nah, untuk dosen yang wajib untuk diwajibkan untuk kuliah sebenarnya dengan biaya sendiri itu nggak mampu, apakah sementara pembiayaannya dari pemerintah hanya LPDP ini, apakah ini boleh tidak dipakai untuk yang wajib? Nah, kalau untuk yang statusnya tidak wajib mengajukan beasiswa ke pemerintah, misalnya baru lulus S1 kemudian pengen lanjut S2 atau pengen lanjut S3, tapi dia tidak diwajibkan untuk kuliah dari pemerintah, cuma keinginan sendiri. Bagaimana? Apakah halal juga atau haram? Ya. Dana itu Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Kalau yang sifatnya wajib, mungkin dia tidak ada pilihan kecuali harus mengikuti apa yang disarankan oleh atasannya untuk sekolah melanjutkan pendidikan. Insya Allah lebih ringan. Karena dalam hal ini siapa yang menyuruh maka dia yang nanggung. Tapi untuk yang keinginan pribadi, dia mengajukan aplikasi untuk beasiswa riba atau beasiswa dari LPDP, kita sarankan sementara ini jangan dulu ya. Saya sudah lama mendapatkan pertanyaan tentang LPDP dan sedang saya pelajari terus. Untuk titik temunya seperti apa, saya belum bisa memberikan jawaban. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum cicilan dalam membayar utang dan ada tambahan dari harga toko? Maksudnya gimana? Bagaimana hukum cicilan dalam membayar utang dan ada tambahan dari harga toko? Oh, mungkin maksudnya menjual barang secara kredit tapi ada tambahannya. Apa hukum menjual barang dengan harga lebih dari satu harga? Kalau tunai 1 juta, kalau kredit setahun 1,5 juta, kredit 2 tahun 2 juta dan seterusnya. Ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan jual beli ini dilarang, dan termasuk di antara jual beli 2 harga yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ulama yang berpendapat melarang adalah para ulama Hanafiyah. Sebagian ulama Hanafiyah melarang. Dan ini juga pendapat yang diikuti oleh salah satu sekte sufi di Yaman, namanya sekte Al-Hadawiyah. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Lajnah Syekh Albani yang ada di Yordan. Para murid-muridnya Syekh Albani seperti Syekh Hasan Al-Halabi, kemudian Syekh Abu Musa dan seterusnya, mereka melarang jual beli 2 harga semacam ini. Sehingga kredit boleh tapi harganya harus sama dengan harga tunai. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Al-Abdad.
Kemudian pendapat yang kedua, transaksi ini diperbolehkan karena hakikatnya bukan dua harga, hakikatnya satu harga. Boleh orang menjual barang, kalau tunai sekian, kalau kredit lebih mahal. Dan itu bukan dua harga tapi satu harga. Kenapa? Karena pada waktu dia menyampaikan variasi harga itu sifatnya baru penawaran dan belum transaksi. Dan dihitung harga jika sudah deal transaksi. Karena itu pada waktu akad terjadi hanya boleh satu harga yang ditetapkan, tidak boleh harga yang nggak jelas, tidak boleh ambigu. Maka nggak boleh ketika Anda ngasih pilihan tunai sekian, kredit 1 tahun sekian, kredit 2 tahun sekian, terus orang ini bawa barang kemudian nggak jelas, kamu beli berapa harganya, ya sudah gampang, harganya nanti belakangan. Ini nggak boleh ya, karena berarti dia membawa barang dengan harga yang nggak jelas. Bagaimana hukum ketika kita mendaftar umroh yang harus melunasi jauh-jauh hari, sementara yang kita tahu uang kita diputarkan pihak travel, apa hukumnya? Kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh pihak travel. Yang penting akad Anda dengan pihak travel adalah akad yang sudah benar, sehingga masalah apakah uang yang kita bayarkan diputar atau tidak itu urusan travel. Dan dalam akad jasa boleh membayar di depan, sementara jasanya baru diberikan di belakang. Anda bayar dulu dan nanti jasa umrohnya baru diberikan ketika Anda sampai di tanah suci. Ketika kita mendaftar pada waktu yang ditentukan pihak travel dengan harga yang sudah ditentukan, ternyata di waktu itu kita belum bisa membayar. Pihak travel ngasih kelonggaran dengan syarat bayar lebih mahal lagi. Apa hukumnya? Kalau seperti ini yang terjadi, maka yang ada adalah jual beli dua harga, namun dalam bentuk jasa. Pada saat akad pertama deal, misalnya 23 juta, berangkat hari ini, sampai hari ini ternyata belum bisa lunas. Pihak travel membolehkan, silakan berangkat saja dan nanti dilunasi setelah pulang umroh dengan harga 25 juta. Jadinya ada berapa harga? Dua harga. Ini tidak diperbolehkan. Kalaupun belum bisa lunas, ya harganya harus tetap 23. Karena jadinya dia tidak bisa melunasi utangnya. Dan ketika tidak bisa melunasi utang, tidak boleh dikasih tambahan. Apakah beli rumah melalui KPR termasuk riba yang melalui bank syariah? Ya, yang terjadi dalam transaksi KPR, baik melalui bank syariah maupun bank konven, secara umum transaksinya adalah utang yang ada marginnya, yang ada kelebihan. Karena di situ ada dua tahap transaksi. Pertama, transaksi nasabah dengan developer ditandai dengan adanya pemberian DP. Kemudian yang kedua, transaksi nasabah dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ngasih tambahan untuk biaya pelunasan yang tidak bisa dibayarkan oleh nasabah. Selanjutnya nasabah mencicil ke lembaga keuangan dengan ada kelebihan. Hakikatnya seperti itu. Sederhananya begini, Anda pingin beli rumah, tapi duit Anda nggak cukup. Akhirnya duit Anda yang punya ini Anda serahkan ke developer. Ini DP saya. Sisanya mungkin 70% Anda keutang ke saudara Anda. Kemudian saudara Anda ngasih uang senilai 70% dari harga rumah tadi, tapi dengan ketentuan nanti harus ada tambahannya. Akadnya seperti itu. Sehingga baik dengan bank syariah maupun dengan bank konvensional, dalam transaksi KPR mengandung riba. Dan insya Allah lebih jelasnya akan kita sampaikan di forum berikutnya. Nanti kita akan adakan lagi kajian yang semisal, dan di situ kita akan membuka tentang bagaimana hakikat dari akad KPR. Wallahu a'lam. Besok kajian Ustaz ini adalah voucher bagi mampu menjawab gratis masuk ikut besok. Oh gitu. 5 orang tes jawab Ustaz. Baik. Iya. Terakhir para jemaah, kita ketahui bahwa besok Ustaz akan mengadakan workshop di Hotel Madani. Jadi satu pertanyaan dari Ustaz nanti kami beri kesempatan 5 orang menjawabnya.
Bagi yang benar menurut Ustadz jawabannya akan besok bisa gratis masuk ikut workshop beliau. Diskon 50%. Iya, Ustaz. Ini gitu kan? Yang paling benar dapat gratis, 4 orang yang salah otomatis dapat ini. Oh gitu. Baik. Kemudian kami lanjutkan, kami ulangi, bagi satu jawaban yang benar menurut Ustadz nanti pertanyaan Ustadz, apabila 1 dari 5 orang ini satu menjawab yang benar, maka besok bisa gratis langsung ikut workshop Zatul Madani. Bagi yang menjawab salah menurut Ustadz akan dapat 1 voucher dengan bayaran 50% untuk ikut seminarnya. Demikian, silakan Ustadz. Berarti perlomba angkat tangan ya. Sekalipun salah tetap dapat voucher. Baik, pertanyaannya, ada yang bisa jadi juri untuk memperhatikan siapa yang paling cepat angkat tangan? Silakan satu berdiri untuk jadi jurinya ya. Vouchernya sudah disiapkan, ada 4 voucher. Pertanyaannya adalah, sebutkan akad tausiqat dan konsekuensinya. Sebutkan pengertian akad tausiqat dan konsekuensinya. Kalau salah semuanya vouchernya gagal. Harus ada satu yang benar. Pas. Pas ya. Pas. Pertanyaan berikutnya. Kalau tentang dalil berani jawab enggak? Sebutkan dalil larangan menggabungkan antara akad jual beli dengan utang. Pas lagi ya, pas. Sudah masuk waktu asar. Baik. Sebutkan hakikat dari transaksi KPR. Wah, angkat tangan ngomong sih. Silakan berdiri Pak, berdiri. 1, kawannya yang lain mana? Dikasih teman. Butuh 4 lagi. 4 lagi. Ya, dampingi 4 orang lagi. Silakan Pak. Silakan berdiri. Bangun Pak. Agak menyamping, agak menyamping. Agak menyamping Pak. Saya ngasih alternatif siapa? Si KPR hakikatnya adalah utang piutang kita kepada bank. Karena kita tidak mampu, karena kita tidak punya uang mencukupin untuk beli rumah, kita minjam sama bank. Namun bank menyarankan pengembalian dengan margin ataupun dengan keuntungan. Ada yang lain yang bisa tambahkan? Silakan. Dapat voucher ya. Salah nggak apa-apa. Dapat voucher. Salah dapat voucher. Masih 2. 2 lagi. Masih 2 lagi. Enggak. Cukup? Pas. Pas. Sudah masuk asar ya. Wallahu taala alam. Mohon maaf jika ada beberapa yang kurang dari kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.